Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah, sama-sama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini di hari ke-11 Ramadan dan pertemuan ke-9 ya, Sat? Atau 8, Sat? 8. Oh, 8. Ya, maaf, Sat. Baik, alhamdulillah di pertemuan ke-8 ini kita masih istiqomah dipertemukan dalam satu momentum ngabuburit Ramadan Planner. Insya Allah materi sore hari ini ya tentunya tidak kalah menarik dengan materi-materi sebelumnya, yaitu materinya adalah mengenal konsepsi akad ijab kabul. Ya, jadi materinya Bapak Ibu mengenal konsepsi ijab dan kabul. Jadi ijab dan kabul itu tidak hanya pas waktu nikahan saja, ya, tapi konsepsi ijab kabul ada juga dalam fikih muamalah. Nah, nanti insya Allah akan dikupas ya oleh pemateri kita, Ustadz Sam Yusuf. Nah, sebelum kita mulai, saya mohon izin nih untuk menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Tadi perdana masuk ada Pak Parwanto. Assalamualaikum Pak Parwanto. Oh, mungkin belum on ya. Kemudian ada Bu Aryani Jogja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di Jogja Pakualaman ini sedang hujan deras. Tetap semangat Ibu. Ya, terima kasih Ya, sudah hadir. semangat, Ya. semangat. Kemudian saya juga ingin menyapa Bapak Fahri Medan. Assalamualaikum Pak Fahri. Assalamualaikum Bapak Fahri. Mungkin sedang ini. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti biasa sebelum kita memulai materi kita pada sore hari ini, kami sedikit menginformasikan beberapa program-program yang menjadi program Bisyarah ID. Nah, program secara keseluruhan ya. Yang pertama ada sesi konsultasi gratis. Nah, jangan lupa Bapak Ibu melalui momentum ini jangan lupa ya, jangan dilewatkan konsultasi muamalah gratis selama satu sesi. Nah, satu sesi itu berapa lama? Satu sesi itu kurang lebih 2 jam, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bisa dilakukan hanya di kantor cabang Jakarta dan Malang. Nah, syaratnya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan konsultasi gratis. Ya, syaratnya sangat mudah, Bapak Ibu. Ya, cukup di screen capture kegiatan ngabuburit Ramadan Planner 2025, kemudian di-upload di medsos dan di-mention di Syarah ID. Jangan lupa ya, kami juga di-mention. Nah, kemudian Bapak Ibu kirimkan ya, kirimkan ke admin. Nah, insya Allah Bapak Ibu bisa mendapatkan konsultasi gratis selama satu sesi. Ya. Dan kemudian selain itu apa saja? Apalagi ya?
Bapak Ibu semuanya di sini ya, yang istiqomah dari awal sampai akhir. Bagi penanya terbaik hari ini, insya Allah ada satu door prize khusus, yaitu berupa buku Udah Sirkahin Aja atau buku Usa ya. Karya Ustadz Firly Ferdiansah, owner dan founder dari Bisyara ID. Nah, itu buku itu kecil, ya, simple, tapi ilmunya luar biasa. Ya. Apa namanya? Praktis ya untuk mempelajari yang namanya akad-akad syirkah. Baik, sebelum kita memulai, kita sapa dulu pemateri kita pada sore hari ini. Assalamualaikum, Sam Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini mohon maaf ini nggak pakai Ustadz nih. Siap, siap, siap. Ya, gimana Sam Yusuf? Kayaknya kok kaku ya kalau kita, aduh Masya Allah, tidak menghargai pemateri ini. Ya, Alhamdulillah Ustadz Sam Yusuf masih membersamai kita sampai di hari ke-8 ini. Sampai di pertemuan ke-8 ini dengan materi yang tidak kalah menarik. Ya. Nah, apa yang mau dibahas? Yaitu terkait dengan konsepsi ijab dan qabul. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi dimohon Bapak Ibu semuanya pantengin, simak ya, jangan ngantuk ya. Dan diusahakan interaktif ya nanti Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Baik, monggo untuk efisiensi waktu kami persilahkan kepada Ustadz Sam Yusuf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Mas Kura. Baik, jazakallahu khair, Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta ngabuburit Ramadan Planner 2025 yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana hingga sore hari ini, hingga detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita masih bisa bersua dalam majelis Zoom kita di agenda ngabuburit Ramadan Planner 2025 ini. Dan tak lupa mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah hari ini risalah Islam itu nyampe kepada kita. Risalah Islam itu kita terima hari ini, kita bisa merasakan nikmat iman Islam. Kita dipersatukan oleh beliau dalam satu ikatan akidah Islam, dan mudah-mudahan kelak kita dipersatukan dengan beliaunya dalam satu surganya. Amin. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai agenda kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama membuka agenda kita dengan membaca Ummul Quran supaya nambah berkah, semakin berkah agenda kita, ilmunya semakin nyantol kepada panjenengan. Ila hadirin Nabi sallallahu salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk insya Allah hari ke-11 Ramadan. Jadi kalau ulama biasanya membagi menjadi tiga fase gitu ya. Hari ini kita masuk kepada fase hari 10 kedua dalam bulan suci Ramadan tahun 2025 ini. Jadi
harapan kita mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan dalam 10 hari yang lalu Allah catat ini sebagai sebuah amalan baik buat kita. Allah jadikan ini sebagai atsar pemberat timbangan kita kelak di akhirat ketika kita dihisab kelak gitu ya. Dan Amin. mudah-mudahan Allahumma kita sholli. semua bisa masuk surga tanpa hisab. Amin amin Allahumma amin. Baik, untuk sore hari ini kita akan membahas materi ke-8 yaitu materi ngabuburit yang ke-8. eh Materi yang tentunya lanjutan dari materi kemarin. Jadi kita akan masuk lagi hari ini kepada materi konsepsi berkaitan dengan ijab dan qabul gitu ya. Kenapa? Kenapa kok perlu dibahas lebih detail? Karena hari ini umat Islam itu lebih banyak atau menganggap ijab dan qabul sakral itu hanya untuk bab nikah saja. Jadi kalau untuk bab yang lainnya berkaitan ijab dan qabul itu wis pokoknya angin lalu saja, bahkan tak jarang yang eh, diremehkan gitu ya. Padahal ijab dan qabul itu sangat-sangat kedudukannya sangat penting sekali di dalam syariat itu. Baik, seperti biasa di setiap slide-nya kami akan berkenalan gitu ya. Saya biasa dipanggil dengan Sam Yusuf. Saya adalah berkedudukan alhamdulillah hari ini co-founder dari Bisaro ID Jawa Timur. Bertindak sebagai konsultan bisnis syariah, pebisnis properti syariah juga, alhamdulillah, dan pengusaha muslim, gitu ya. Hari ini eh, ada usaha saya juga yang masih berjalan, yaitu berkaitan dengan kuliner, kulinernya yaitu ayam betujak, gitu ya. Jadi ini kuliner yang apa ya, berkaitan dengan makanan olahan ayam, gitu ya. Itu sekilas intermezzo, gitu ya. Tetap ada intermezzo, gitu. Baik. Ini tema kita hari ini, mengenal konsepsi ijab dan qabul dalam transaksi virtual digital saat ini. Kenapa kok ini penting sekali? Karena hari ini tuh ketika kita ngomongin ijab dan qabul, orang pasti hanya berpikirnya adalah bab pernikahan saja atau munakahat. Padahal ijab dan qabul itu berlaku juga untuk semua aktivitas muamalah kita, berkaitan dengan akad-akad yang akan kita lakukan, berkaitan dengan transaksi-transaksi yang akan kita lakukan, berkaitan dengan perpindahan harta juga di dalamnya itu juga melibatkan ijab dan qabul. Karena sangat mustahil kalau kita tidak memahami ijab dan qabul sementara kita bersinggungan langsung bahkan dalam setiap sendi kehidupan kita itu berkaitan dengan ijab dan qabul. Bisa bisa saya katakan hari ini bahwasanya adanya kita di dunia hari ini itu adalah karena ijab dan qabul kita. Coba dibayangkan pada saat kita ada di alam ruh gitu ya, masih di dalam alam ruh, kita ditanya sama Allah, qalu bala saidnya, siapa Tuhanmu gitu. Ketika kita ditanya begitu terus kita nggak menjawab bahwa qalu bala saidna. Hanya engkau ya Allah bahwa engkau adalah Tuhan saya. Mungkin hari ini kita tidak akan pernah dilahirkan di dunia ini. Karena kenapa? Itu ikrar pertama yang kita lakukan dan kita ucapkan kepada Allah. Konsensi, ijab, dan qabul. Kenapa pada saat Allah bertanya siapa Tuhanmu, kita menjawab bahwa engkaulah Tuhanmu, Tuhanku ya Allah. Nah di situ kita juga mengikrarkan itu. Baik, sebelum semakin serius dan menunggu teman-temannya yang lain masuk gitu ya. Nah, seperti biasa, kita intermezzo dulu ya. Intermezzo ngabuburit ke-8 gitu. Boleh di-unmute ya? Di-unmute dulu semuanya. eh, Nanti minta tolong cakepnya gitu ya. Karena hari ini kayaknya kamera saya sudah lebih baik, jadi saya paling cakep gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sawah memetik semangka. Masya Allah. Cakep, Semangka dipetik berwarna merah. cakep. Ngabuburit, ilmunya sangatlah berharga. Masya Allah. Sayang jika Bapak Ibu tidak istiqomah. Gitu ya. Masya Allah. Insya Luar Allah yang hari biasa. ini hadir semuanya masih istiqomah gitu. Jadi istiqomah karena banyak dari kemarin yang mungkin masih dengan segala macam kesibukannya. Biasanya kalau sudah pertengahan Ramadan gini banyak agenda buka puasa di luar gitu, bukber gitu ya. Jadi sibuk dengan yang lainnya. Pantun kedua, ke kebun bunga memetik melati. Cakep.
Melati dipetik, harum dan mewangi. Cakep. Ijab dan kabul bukanlah basa-basi. Cakep. Menjadi syarat sah sebuah transaksi. Masya Cakep. Allah. Masya Allah. Berkaitan dengan materi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Oke. Seperti biasa, ini juga insya Allah panjenengan sampai 18 kali pertemuan nanti akan hafal ini mengenai ini ya. Jadi berulang-ulang kita akan sampaikan motivasi panjenengan untuk hadir di Ngabuburit Ramadan Planner ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi torikon ilal jannah." Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya kepada Allah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi hadis ini akan senantiasa kami ulang-ulang terus sebelum masuk materinya. Karena kenapa? Ini motivasi buat panjenengan untuk terus istiqomah belajar. Nanti mungkin bisa jadi setelah agenda Ngabuburit Ramadan Planner ini, panjenengan akan terus belajar di agenda-agenda berikutnya berkaitan dengan ilmu fikih muamalah. Contohnya yang kemarin yang seperti kita biasa sampaikan yaitu ada di agenda KBS, kuliah bisnis syariah itu nanti akan ada 6 bulan. Nah itu jenengan akan terus belajar supaya apa? Supaya panjenengan akan terus dapat ilmunya, mendekatkan diri kepada Allah insya Allah. Baik, untuk hari ini apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama, kedudukan akad muamalah dalam hukum syariat. Jadi kita akan bahas kedudukan akad itu ada di mana sih dalam hukum syariat itu. Terus yang kedua, memahami definisi akad muamalah. Jadi selama ini kita bahas akad, 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 akad. Akad itu apa sih definisinya gitu ya. Mungkin dari panjenengan semua hari ini juga masih banyak yang belum memahami apa itu definisi akad gitu ya. Kita mungkin ngomong akadnya apa, tapi kita lupa itu definisi akad itu apa gitu ya. Karena kenapa? Tidak semua yang kita lakukan perjanjian itu secara syariat dinilai benar akadnya. Karena kenapa? Nanti kita pahamin dari definisi akad muamalah itu. Baik, kita bahas yang pertama mengenai kedudukan akad muamalah dalam syariat Islam. Jadi dalam syariat Islam yang kemarin kita sudah bahas pada pertemuan ketiga dan keempat itu mengenai hukum syariat. Hukum syariat itu apa sih? Hukum syariat itu adalah aturan yang mengatur perbuatan manusia. Jadi kalau berkaitan dengan perbuatan manusia itu semuanya diatur dalam hukum syariat. Sehingga mustahil kalau ada orang yang mengatakan perbuatan manusia itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Padahal dalam syariat itu perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariat. Nah, dalam hukum syariat itu mencakup yang kemarin kita juga akan ulang lagi, mencakup 3 dimensi, ya Bapak Ibu sekalian. Hukum syariat itu mencakup 3 dimensi. Apa itu? Yang pertama itu dimensi 1, hubungan kita dengan Allah. Atau kita bisa biasanya sebut itu dengan hablum minallah. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ibadah dan berkaitan dengan aqaid atau akidah. Jadi kalau dimensi 1 ini urusannya nanti dengan hati, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bisa katakan nanti akadnya apa ini? Enggak ada, karena ini berkaitan dengan hati. Ibadah ini urusan panjenengan dengan Allah. Jenengan ikhlas apa tidak secara syariat tidak bisa dihukumin. Tapi ketika jenengan tidak melakukan sholat secara syariat dihukumin. Karena kenapa? Sholat itu bentuk perbuatan. Jadi kalau misalkan begini, saya diem begini. Terus nanti Pak Parwanto nanya, Ustadz Yusuf, antum ngapain? Kalau saya bilang sedang sholat, kira-kira jenengan percaya enggak? Pasti jawabannya enggak percaya. Karena kenapa? Sholat ini berkaitan dengan ibadah fisik. Tapi kalau dikaitkan dengan bahasa artinya sholat, sholat itu berdoa.
Jadi kalau saya diem tadi saya begini, saya berdoa, saya sholat. Nah, tapi kalau secara syariat, sholat itu diartikan adalah sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu perbuatannya. Tapi kalau hatinya panjenengan itu masuk kepada ranah dimensi satu, hubungan jenengan dengan Allah. Apakah sholatnya ikhlas apa enggak? Apakah sholatnya hanya sebatas bisa selesai saja, gugur kewajiban saja? Atau misalkan kayak sekarang puasa. Puasa sangat mungkin sekali misalkan sembunyi kita dalam ruangan tertutup, nggak ada orang tahu, kita makan dan minum. Jadi tanpa perlu ada orang tahu, tapi kita ngomong keluar, saya puasa. Nah, itu hubungannya jenengan dengan Allah. Nah, itu berkaitan dengan dimensi satu, hubungan jenengan dengan Allah. Nah, ini masuknya dalam hukum syariat itu masuk kepada dimensi satu. Terus ada yang kedua yaitu dimensi dua. Ini berkaitan dengan diri sendiri. Jadi hubungan jenengan dengan diri sendiri. Itu berkaitan dengan apa saja? Makanan, minuman, pakaian, dan akhlak. Akhlak ini erat kaitannya dengan diri sendiri. Misalkan, contoh bagaimana cara menghormati tamu, itu berkaitan dengan akhlak. Jadi, kalau bagaimana caranya, misalkan tata caranya memberikan makanan, itu berkaitan dengan akhlak, tata caranya. Nah, itu berkaitan dengan akhlak dan itu hubungan panjenengan dengan diri sendiri. Berkaitan juga dengan makanan dan minuman dan pakaian yang jenengan pilih. Nah, ini kaitannya dengan diri sendiri. Sehingga secara syariat ini hubungannya jenengan ya dengan diri sendiri. Hukumannya kalau di sini banyak kan urusannya adalah kaidahnya hukumnya adalah hukum mubah. Makanan hukumnya mubah, minuman hukumnya mubah, pakaian juga mubah, kecuali memang ada beberapa dalil yang secara syariat dinaskan tidak boleh dilanggar. Misalkan makanan tidak boleh minum khamr, makanan tidak boleh makan babi, tidak boleh makan bangkai. Nah, itu sudah ada aturannya. Itu berkaitan dengan hukum benda. Nah, setelah dimensi satu dan dimensi dua ada namanya dimensi tiga. Dimensi tiga ini berkaitan apa? Hubungan panjenengan dengan orang lain. Ini berkaitan dengan hablum minan nas. Nah, dimensi tiga ini akan melahirkan dua aturan. Yang pertama mengenai aturan muamalah, interaksi panjenengan, hukum hukum muamalah berkaitan dengan muamalah-muamalah yang jenengan lakukan dan juga berkaitan dengan nanti ukubah. Ukubah ini apa? Hukuman. Karena kenapa? Adanya aturan muamalah pasti akan memunculkan ukubat ketika jenengan melanggar aturan muamalah itu. Nah, sedangkan dalam bab muamalah sendiri, syariat Islam itu mengatur 5 hal. Pertama, ada namanya sistem politik Islam. Jadi kalau dikatakan Islam itu agama aja, enggak usah bawa-bawa ke sistem politik. Enggak. Islam itu juga mengatur sistem politik Islam, bab muamalah. Terus apa lagi? Ada namanya sistem ekonomi Islam. Ini juga diatur secara syariat. Di mana di sana diatur kepemilikan atas individu, kepemilikan atas negara, kepemilikan atas umum. Sistem ekonominya diatur. Terus apa lagi? Ada sistem sosial, pergaulan, juga diatur oleh syariat Islam. Terus apa lagi? Ada namanya politik pendidikan Islam. Ini juga diatur secara syariat pendidikan bagaimana. Terus yang kelima, ada namanya politik luar negeri Islam. Nah, ini kaitannya pasti dengan negara. Islam juga mengatur bagaimana interaksi dengan dunia luar. Nah, kalau berkaitan dengan ukubah, ukubah ini dalam syariat diatur menjadi 4 macam, 4 bagian. Yang pertama ada namanya hudud, yang kedua ada namanya jinayah, yang ketiga ada namanya takzir, dan yang keempat ada namanya mukhalafah.
Nah, kita nggak membahas di bagian ukubah ini. Kita hanya akan membahas di bagian muamalah. Tapi spesifik sore hari ini, kita akan membahas muamalah dalam sistem ekonomi Islam. Nah, berkaitannya dengan apa? Berkaitan dengan muamalah maliyah atau bisa disebut dengan muamalah individu. Atau terkadang ulama juga menyebutnya menjadi muamalah saja. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan barang dan jasa. Jadi muamalah maliyah atau muamalah individu ini berkaitannya adalah dengan barang dan jasa. Karena ini berkaitan dengan muamalah individu. Pasti kaitannya nggak jauh-jauh dari barang dan jasa. Gitu. Baik, itu kedudukan dalam syariat Islam. Nah, bagaimana muamalah maliyah atau muamalah individu ini secara syariatnya? Dalam muamalah maliyah ini, kita mengenal istilah tasarruf. Tasarruf itu apa? Tasarruf itu ulama memberikan definisi adalah at-tasarrufu huwa kullu qaulin au fi'lin lahu asra fiqhiyun. Tasarruf adalah setiap perkataan atau perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Jadi panjenengan itu dihukumin dalam muamalah itu karena dua hal. Kalau enggak karena perkataan, pasti karena perbuatan. Sekali lagi tadi saya sampaikan, tidak akan pernah dihukumin masalah niat atau hati panjenengan. Jadi kalau hari ini jenengan mengatakan, aku niatnya pokoknya enggak enggak nyogok ini, memberikan saja. Enggak dihukumin itu. Tapi kalau jenengan memberikan sesuatu kepada penjabat atau seseorang yang memiliki wewenang, itu secara dohirnya dihukumin sebagai itu sebuah ruswah, nyogok. Karena kenapa? Jenengan memberikannya pasti alasan karena jabatannya dia. Urusan hati panjenengan apa? Itu hubungan panjenengan dengan Allah. Makanya dalam syariat itu langsung ditegaskan masalah perbuatan itu, masalah tasarruf atau pengelolaan itu berkaitan dengan perkataan dan perbuatan. Sehingga perkataan dan perbuatan panjenengan pasti akan menimbulkan akibat hukum. Nah, dalam tasarruf sendiri, syariat itu membagi menjadi dua. Yang pertama, tasarruf fi'liyah. Ini berkaitan perbuatan. Contohnya apa? Perbuatan ini contohnya berwudu. Jenengan pasti banyak melakukan perbuatan ini berwudu ini pasti aktivitas fisik. Sholat itu juga aktivitas fisik. Haji aktivitas fisik. Terus apa lagi? Misalkan aktivitas fisik itu contoh yang lainnya misalkan jenengan ke pasar jual beli itu aktivitas fisik. Nah, sementara kalau dalam tasarruf qauliyah atau perkataan, ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak bersifat fisik. Contohnya apa? Ini perkataan, contohnya akad. Jenengan jual beli ada akadnya. Jenengan berjanji, misalnya ada ikrar. Kalau sudah menikah, ada namanya talak, itu perkataan. Talak itu keluarnya dari perkataan, jadi hati-hati. Meskipun niatnya panjenengan ngeprank kalau bahasa anak muda sekarang ataupun niat apa bunyinya sekarang adalah eh, skrip misalkan dalam video atau dalam sebuah konten, talak ini sudah langsung secara syariat berakibat hukum. Jadi hati-hati nggih Bapak Ibu sekalian kalau berkaitan dengan qaul atau ucapan atau perkataan ini. Karena secara syariat itu langsung dihukumin bercanda ataupun tidak. Kalau berkaitan dengan yang sudah ada aturannya dalam syariat. Nah, kalau berkaitan tasarruf itu, muamalah maliyah itu, jadi tasarruf itu pasti berkaitan dengan muamalah maliyah, pengelolaan itu. Dan muamalah maliyah itu urusannya pasti urusan dunia. Jadi sehingga kalau jenengan ngomongnya adalah akad muamalah atau muamalah maliyah atau muamalah individu, itu berkaitannya pasti dengan urusan dunia. Meskipun kalau terjadi kesalahan dalam urusan muamalah maliyah atau muamalah individu ini bisa berefek kepada hukum di akhirat. Jadi makanya kita harus belajar bagaimana berkaitan dengan ilmu fikih muamalahnya.
Nah, muamalah maliyah sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan kepentingan. Jadi ada muamalah maliyah berdasarkan kepentingan. Dan yang kedua, itu berdasarkan akadnya. Jadi kalau jenengan ngomong urusan dunia itu pasti ada dua. Kalau nggak berdasarkan kepentingan, pasti berdasarkan akad. Nah, maksudnya gimana, Sam? Maksudnya begini, kalau berdasarkan kepentingan, secara kepentingan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tabaruah atau tolong menolong. Nah, ini kalau jenengan kepentingannya adalah tolong menolong, itu pasti hubungannya nanti dengan mencari ridho Allah, bukan mencari keuntungan dunia. Sekali lagi, meskipun urusannya adalah tabaruah itu urusan dunia, tapi karena akadnya adalah tabaruah, jenengan nyarinya adalah tolong menolong yang tujuannya mencari ridhonya Allah dan nanti diganjarnya dengan pahala. Nah, biasanya di sini kalau dibisniskan pasti akan terjadi pelanggaran hukum syariat. Contohnya apa? Yang pertama ada namanya qard atau hutang. Nah, kalau hutang ini dibisniskan, misalkan saya hutang 1 juta kepada Pak Parwanto, lalu Pak Parwanto minta tambahan, itu pasti kena riba. Jadi mustahil kalau berkaitan dengan hutang piutang dibisniskan. Terus yang kedua, masalah hawalah. Hawalah itu apa? Pengalihan hutang. Nah, ini pun juga sama. Kalau dibisniskan, pasti akan terjadi yang namanya pelanggaran syariat atau hawalah atau doman, penjaminan terhadap utang. Pasti akan terjadi pelanggaran syariat. Buktinya apa? Kalau dilakukan di doman itu dilakukan di akad asuransi, akad penjaminan. Pasti rancu itu yang terjadi. Terus yang ketiga, ada yang namanya akad kafalah. Kafalah itu apa? Pemindahan hutang. Nah ini pun juga sama, kalau ada namanya ijarohnya pasti akan terjadi pelanggaran syariat. Nah tiga di atas ini pasti berkaitan dengan hutang. Kalau yang sisanya yang ke bawah ada namanya wakalah, wadiah, hibah atau hadiah atau sodakoh. Nah ini kalau kafalah dan wakalah wadiah ini kalaupun misalkan mau dijadikan ijaroh boleh. Misalkan wakalah bil ujroh itu wakil yang diberikan gaji nanti berubah akadnya dari wakalah berubah menjadi akadnya ijaroh. Kalaupun wadiah bil ujroh itu juga akadnya berubah dari wadiah berubah menjadi ijaroh. Ijaroh apa? Atas manfaat perbuatan, biasanya seperti itu. Nah ada namanya hadiah atau hibah dan ada namanya sodakoh. Pasti jenengan sudah paham kalau dua di bawah ini. Begitu jenengan memberikan hadiah atau memberikan sodakoh pasti nggak minta hadiah balik atau nggak minta sodakoh balik, kan begitu. Nah, kalau berdasarkan kepentingan yang kedua, itu berdasarkan namanya tijariyah atau bisnis. Nah, kalau di sini pasti tujuannya adalah mencari keuntungan karena berbisnis. Contohnya apa saja? Misalkan al-bai, jual beli, salam, istisna, ijaroh, samsaroh, jualah, sirkah, atau musakot. Lah musakot ini adalah sirkah yang berkaitan dengan pertanian, tapi ini ada bab khusus nanti dibahas mengenai musakot ini. Terus kalau berdasarkan akadnya itu terbagi juga menjadi dua. Ada yang muamalah maliyah harus dengan akad. Contohnya apa? Contohnya misalkan jual beli itu ada ijab kabul, salam, istisna, ijaroh, samsaroh, musakot, kord, wakalah. Itu semuanya harus ada akadnya. Jadi harus ada ijab dan kabulnya. Kalau nggak ada pasti hukumnya nggak sah. Kalau sudah nggak sah apapun yang dihasilkan pasti jadi harta haram. Ujungnya pasti ke situ. Dan ada namanya muamalah maliyah di dunia itu yang tanpa akad. Contohnya apa? Contohnya misalkan kafalah, hawalah, hadiah, hibah, sodakoh, talak, jualah, waris, atau ikrar. Nah ini adalah eh, muamalah maliyah dunia yang tanpa akad. Loh, tat kok begitu? Iya, coba begini. Kalau waris diakadkan, coba bagaimana? Jadi waris itu kan harta yang datang atau yang diberikan kepada panjenengan karena adanya
orang yang meninggal atau si mayit. Coba kalau harus diakatkan dulu. Anu Bapak, nggih ngapunten karena ini sudah Bapak sudah meninggal, ini akadnya saya waris dengan saudara saya ada 6. Terus dijawab, iya le, bagaimana nggak bubar jenengan itu. Jadi kalau berkaitan dengan waris pasti nggak perlu akad. Karena kalau ada akad jenengan pasti bubar. Begitu juga dengan hawalah. Misalkan gini kan biasanya itu kalau pas mau diberangkatkan ke kuburan tuh bagi saudara-saudara sekalian yang dimana si mayit masih memiliki tanggungan silakan menghubungi ahli waris gitu. Terus harus akad duluan, terus ngomong, ya udah utangnya saya tanggung ya Pak. Terus mayitnya jawab, iya li, ngapa nggak bubar lagi itu yang nganterin. Jadi syariat itu sudah ngatur mana yang harus menggunakan akad dan mana yang tidak. Jadi kalau bab-bab seperti ini itu tidak perlu menggunakan akad. Pengalihan hutang juga tidak perlu menggunakan akad atau persetujuan. Misalkan saya, Mas Adi punya utang sama saya misalkan, dan saya harus bayar ke Pak Yadi. Nah, di sana karena saya punya utang di Pak Yadi, saya bisa memindahkan, misalkan Pak Yadi nagih ke saya, tolong utang saya dibayar, ditagih ke Mas Adi, karena Mas Adi punya utang sama saya. Nah itu namanya hawalah, pemindahan hutang. Dan itu nggak perlu minta persetujuannya Mas Adi juga nggak apa-apa. Itu diperbolehkan secara syariat. Gitu. Baik, kita sekarang akan mempelajari apa itu definisi akad muamalah. Nah, tadi kan kita udah bahas, ada namanya muamalah maliyah ini yang harus menggunakan akad dan ada yang tidak menggunakan akad. Nah, sebenarnya akad itu apa sih secara syariat? Nah, syariat itu ulama itu memberikan definisi atau takrif mengenai akad. Definisi atau takrif ini sebenarnya sama ulama itu kita diberikan kemudahan di mana kita dimudahkan bagaimana caranya mengambil ini yang sama ulama itu diambilkan dari nas-nas yang ada. Sehingga apa? Bagi kita-kita ini yang levelnya masih mukolid gitu ya. Mukolid ini orang-orang yang masih awam gitu ya. Ada mukolid mutabik gitu ya, kita bisa belajar atau mukolid am. Yang masih awam ini mempelajari itu mengenai nas itu atau mengenai dalil-dalil syariat itu lebih mudah dengan cara apa? Disingkat dengan ditakrif ini. Diambilkan dari beberapa nas disimpulkan menjadi takrif. Apa itu takrifnya akad? Al-akdu huwa irtibatu ijabin biqabulin ala wajhi masyru'in yadharu asarohu fi makhalihi. Akad adalah ikatan ijab dan kabul yang sesuai hukum syariat yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Jadi yang namanya akad itu dikatakan sah secara syariat itu adalah adanya ijab dan kabul yang memenuhi hukum syariat. Jadi kalau tidak sesuai hukum syara, akadnya pasti akan terjadi yang namanya akad yang enggak sah. Jadi tidak setiap akad itu harus dipenuhi. Makanya kalau misalkan sekarang ada dikatakan jenengan itu sudah akad di kita di bank, itu sudah sepakat dan harus dilunasi utangnya. Ntar dulu dilihat dulu akadnya. Ternyata akadnya ada riba. Secara syariat tidak memperbolehkan itu. Sehingga yang harus dikembalikan apa? Ya pokoknya. Sementara bunganya atau tambahannya tidak dikenakan, tidak boleh dibayar. Karena itu bagian daripada yang melanggar hukum syariat sehingga akadnya batil dari awal. Nah, dari definisi atau tarif akad di atas, maka secara syariat itu yang pertama, akad itu adalah ikatan dua pihak seperti yang disampaikan bahwa ada ijab dan kabul. Jadi harus ada yang mengijabkan dan ada yang mengkabulkan. Nah, sementara kalau kemarin kita bahas mengenai PT, pendirian PT, di mana PT itu adalah ikatan orang yang sama-sama memiliki modal, itu ada yang mengijab, saya punya modal. Lah walaupun partnernya itu juga sama punya modal, nggak bisa mengkabul karena kenapa? Kedudukannya sama, sama-sama pemilik modal, sehingga tidak ada yang mengkabul. Makanya itu akad terhadap sirkah di PT hukumnya adalah batil. Karena kenapa? Ada yang mengijab, tidak ada yang mengkabul. Nah, harusnya yang mengkabul adalah pengelolanya yang mengelola dana itu untuk dipakai bisnis. Kan seperti itu harusnya. Terus yang kedua, ketika sudah terjadi akad, maka tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Jadi ketika jenengan sudah berakad sebuah sesuatu, misalkan gini, Mas Adi, saya jual handphone saya ini ke Mas Adi harganya 2 juta ya.
Terus Mas Hadi jawab, oh iya Tat, saya beli 2 juta, saya mau beli barangnya itu 2 juta. Nah, kalau setelah setelah bunyi seperti itu sudah terjadi ijab dan kabul. Meskipun Mas Hadi nanti ngomong, lu Tat saya bercanda, lu nggak bisa kalau berkaitan dengan seperti itu. Jenengan tadi sudah ngikrar. Kecuali dari awal ngomong, Tat aku bercanda ya, ini aku mau bercanda. Tapi kalau berkaitan dengan ikrar, nggak bisa jenengan bercanda. Sehingga meskipun saya belum membayar tadi handphonenya ke Mas Adi, handphone itu akan jadi milik saya secara syariat. Atas handphone yang belum diberikan kepada saya itu jadi utangnya Mas Adi, dan atas uang yang belum saya bayarkan ke Mas Adi itu menjadi utang kepada saya untuk dibayarkan ke Mas Adi. Nah, itu yang terjadi di dalam hukum COD. Kenapa dikatakan tidak sah? Itulah faktanya. Kita bahas besok. Sementara pembatalan akad hanya bisa terjadi karena 2 hal. Yang pertama, ada yang namanya ikolah. Ikolah itu apa? Salah satu pihak pengen membatalkan akad yang sudah dibuat dan pihak yang lainnya menyetujui. Jadi kesimpulannya adalah pembatalan karena kesepakatan atas saling ridho dari 2 pihak. Dan yang kedua, ada namanya fasah. Fasah itu apa? Pembatalan kesepakatan dikarenakan adanya penyimpangan akad. Jadi kalau misalkan jenengan sudah bikin akad, akadnya gini, oke, saya akadkan akadnya jenengan utang saya misalkan Pak Yadi utang saya 1 juta. Oke, sepakat. Sepakatnya nanti dikembalikan 1.100.000. Nah, kalau sepakat seperti itu secara syariat itu sudah otomatis terfasah. Karena kenapa? Ada yang mensyaratkan yaitu syaratnya ada tambahan 100.000 tadi di mana itu menjadi riba. Dan itu secara syariat otomatis mau redo mau enggak dua belah pihak otomatis itu akadnya batal. Jadi akad yang benar menurut syariat adalah rukun dan syaratnya terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, akadnya batal. Jadi contohnya nanti misalkan kita jual beli, barangnya nggak ada, penjualnya belum punya barang, dan pembelinya belum ngasih uang. Ini terganggu di rukun, sehingga jual belinya batal. Contoh yang kedua, ada namanya syarat haram. Jika ada syarat haram, maka akad batal. Jadi kayak tadi contohnya, hutang piutang ada tambahan, itu riba, syarat haram, akadnya batal. Yang ketiga, adanya multi akad. Jika terdapat adanya multi akad. Contohnya apa? Oh, selamat Bapak Ibu ya. Hari ini karena Bapak Ibu sudah belanja 50.000, boleh nebus murah ini dengan harga 10.000. Nah, itu namanya multi akad. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Itu juga batal. Terus ada yang keempat namanya sifat cacat akad. Tidak diperbolehkan adanya syarat yang cacat secara syariat sehingga menimbulkan akadnya fasad. Kalau ini fasad secara akad sah, tapi akad jual belinya sah, misalkan jual beli buku, akad jual belinya sah, tapi karena ada syaratnya cacat, itu fasad. Dan cara menghilangkannya lebih gampang, tidak perlu berakad ulang. Tapi caranya bagaimana? Caranya hanya menghilangkan syaratnya saja. Contohnya nanti kita bahas di berikutnya. Karena setiap akad akan membuat konsekuensi atau perubahan status hukum atau muktadul akad terhadap objek akad. Jadi harus dipastikan semua akadnya itu benar secara syariat. Karena kenapa? Akan membuat konsekuensi atau perubahan status hukum. Contohnya tadi, Mas Adi ngomong, Tat ini handphonenya saya jual 2 juta, terus saya menyepakati, ya udah saya beli 2 juta. Lah itu akan berubah konsekuensinya. Handphone jadi milik saya dan saya wajib memberikan uang kepada Mas Adi senilai 2 juta. Itu sudah akan menjadi konsekuensi hukum. Makanya syariat itu melihatnya adalah nahnu nahkumu bidohir. Apa-apa itu dihukumin berdasarkan dohirnya, bukan berdasarkan batin. Karena kalau batin jenengan bisa berubah setiap saat. Nah, ini rukun dan syarat akad muamalah. Ini kemarin pertanyaan, ada pertanyaan yang di pertemuan pekan yang lalu ini. Nah, secara global
rukun dan syarat akad muamalah itu cuma ada 3. Apa itu? Yang pertama, ada namanya al-akidani. Al-akidani itu apa? Dua pihak yang berakad. Jadi kalau jenengan mau akad, itu pasti dua pihak. Loh, misalkan gini, saya kerja sama 10 orang. Iya, walaupun 10 orang itu nanti ketemunya pasti dua pihak. Pihak apa? Ya kalau nggak pihak pemodal, pihak pengelola. Pasti dua pihak. Karena kenapa? Nggak mungkin ada akad 3 akad. Pasti adanya cuma ijab dan kabul. Kalau ada 3 pihak, pihak ketiga itu apa? Nggak ada dalam akadnya. Nah, nanti pasti akan membuat akadnya cacat. Atau bisa jadi sampai batil. Terus yang kedua, ada namanya mahalul akad. Atau objek akad. Atau bisa disebut juga makud alaihi. Jadi ini syaratnya, rukunnya yang harus ada. Jadi kalau mau sempurna, berarti harus ada pihak yang berakad, harus ada objek akadnya. Kalau misalkan begini gimana, Tat? Kita mau kerja sama sama orang, oke. Orangnya diajak apa? Dia modal punya nggak? Nggak punya, Tat. Oh ya sudah, kalau dia nggak punya modal. Terus gimana? Ajak dia sebagai pengelola. Pengelola dia juga nggak mampu, Tat. Tapi dia mau kerja sama. Dia nggak punya modal dan nggak punya kemampuan untuk mengelola. Terus mau ngejar sama. Ya udah, kalau kayak gitu tendang aja itu. Itu pasti orang cuma mau numpang aja itu. Lah kalau ada yang kayak gitu saya mau ikut itu. Kerjasama tanpa 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 kontribusi modal atau tanpa kontribusi pengelolaan tapi ngomongnya kerjasama. Mustahil. Kalau namanya kerjasama pasti kalau nggak pengelola, pasti pemodal. Nah kalau tidak sebagai pengelola pemodal, terakhirnya pasti sebagai karyawan. Loh karyawan pun juga harus punya skill. Jadi mustahil kalau tidak ada namanya kontribusi. Ini rukun yang kedua. Terus ada namanya rukun yang ketiga, ijab dan kabul. Ungkapan ijab dan ungkapan kabul. Jadi ada yang mengijab, ada yang mengkabul. Kalau di marketplace contohnya, ada yang di situ menampilkan barang dan harganya, lalu jenengan ngeklik. Nah, itu jenengan mengkabul atas harga dan barang yang akan dipesan. Nah, ini rukunnya. Lalu kemarin juga ada yang bertanya, syaratnya apa? Kalau sudah tahu rukunnya. Nah, ini kita jelaskan hari ini. Nah, rukun atas al-akidani itu atau dua pihak yang berakad, syaratnya itu apa? Yang pertama, harus akil. Akil itu apa, Tat? Berakal, tidak gila atau mabuk. Jadi hukumnya kalau jenengan jual beli sama orang gila atau orang mabuk, jual belinya nggak sah. Ada orang gila nih, misalkan lagi jalan. Terus ternyata dia megang lempengan emas antam. Tapi kemarin emasnya palsu ya. Jadi dia pegang lempengan emas antam, dia entah nemu di mana. Terus sama Mas Adi, wih itu emasnya gede itu, lumayan itu 5 gram. Dikejar sama Mas Adi, tak belinya barang itu. Terus orangnya kan ini ketawa-ketawa, mau beli berapa gitu. Terus sama Mas Adi, ini kasih 50.000. Terus orangnya mengiyakan, ya udah nih tak jual. Itu jual belinya nggak sah. Kenapa? Nggak mungkin jual beli itu dengan orang gila. Terus yang kedua, misalkan lagi ngedugem. Wah, ini mudah-mudahan di sini udah nggak ada ya gitu. Lagi ketemu orang yang mabuk di tengah jalan. Lagi mabuk-mabuk. Dia butuh duit tambahan untuk beli minuman keras, jual handphonenya. Dia lagi mabuk. iPhone 15. Aku butuh duit nih, jualan ini. Beli aja 1 juta. Jual belinya juga nggak sah. Kenapa? Orangnya lagi mabuk. Dan nanti itu kalau jual belinya seperti itu nanti akan kena namanya wasilah juga. Lah nanti pembahasan berbeda, nanti kita bahas berikutnya. Terus yang kedua syaratnya harus mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Cukup umur atau 7 tahun. Nah ini hati-hati Bapak Ibu sekalian yang bisnisnya jualan retail di toko. Kalau ada yang beli di bawah 5 tahun, nih harus dipastikan ini. Jual belinya bisa jadi nggak sah. Kenapa? Karena dia belum memenuhi syarat sebagai pihak yang berakad. Kecuali orang tuanya menyampaikan, anakku kalau mau beli, ini tak suruh ke sana beli. Nah itu beda kisah.
Jadi hati-hati nih yang kedua nih. Terus yang ketiga apa? Mukhtar. Mukhtar itu apa? Bebas atau tidak dipaksa. Nah ini nih yang lagi rame. Yang lagi rame di beranda YouTube ini. Masalah PIK 2. Orang dipaksa untuk menjual tanahnya dengan harga murah. Dibawain aparat untuk menekan. Daripada tanahmu digusur, kan mending dijual murah katanya. Lu piye toh nggak ngasih opsi? Itu jual belinya juga nggak sah Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir kalau ada yang didolimi seperti itu. Di akhirat tenang, ada pasti hitungannya sama Allah tuh. Itu syarat untuk pihak yang berakad. Terus mengenai objek akadnya juga ada syaratnya. Ada. Yang pertama, suci atau mutoharoh. Jadi nggak boleh jual beli barang najis, barang kotoran hewan. Apa kemarin itu? Biogas. Itu menggunakan kotoran hewan. Nggak boleh diperjualbelikan. Haram hukumnya. Terus bernilai, mutakowim. Jadi barang yang dijual itu harus bernilai. Jangan kayak kemarin ngomongnya pertamax, ternyata pertalite tanpa ngantri. Walaupun dia bernilai, nilainya nggak sebanding. Atau yang kemarin emas palsu Antam, katanya emas ternyata bukan. Juga tidak bernilai, tidak boleh diperjualbelikan. Kalau misalkan dia ngomongnya pertalite tanpa ngantri, ya harus disampaikan pertalite tanpa ngantri Pak, ini Pak sebelah sini lebih mahal lah. Ini nggak apa-apa begitu. Terus yang ketiga harus dimiliki atau milkiyah. Nah ini hati-hati yang Bapak Ibu sekalian jual belinya di marketplace dengan akad dropshipper. Nah ini juga harus hati-hati nih. Nanti kita ada pembahasan juga mengenai dropshipper. Yang keempat harus diketahui atau maklum. Jadi nggak boleh jenengan jual beli ikan di dalam kolam. Itu beliin ikanku di kolam. Apa itu? Di situ ada ikan lelenya 1 kuintal. Nah kita nggak jelas itu nggak boleh diketahui. Terus yang kelima dapat diserah terimakan atau makdur alat rasimihi. Misalkan begini nih, saya jual mobil kepada Ustadz Umar. Ini saya jual mobilnya 20 juta Ustadz Umar. Oh iya, saya sepakat. Mobilnya tapi di mana? Mobilnya dicuri, jangan cari aja. Itu harga pasarannya masih 300 juta misalkan gitu. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Barangnya tidak dapat diserah terimakan. Atau yang kedua begini, saya jual burung murai batu juara kepada Ustadz Adi. Tat, saya jual burungnya ini ya. Terus dijawab, ya udah saya beli. Berapa harganya? 100.000. Loh kok murah banget? Iya, itu burungnya lagi terbang. Jangan tangkap sendiri. Nah itu nggak boleh. Jual beli seperti itu juga. Terus yang keenam, tidak bertentangan dengan syariat. Jadi barang-barangnya tidak mengunsur keharaman dan seterusnya. Nah ini jangan juga sudah paham kalau yang ini. Terus kalau ijab kabul juga memunculkan syarat. Tat. Iya, ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Yang pertama, harus muwafik, berkesesuaian. Jadi kalau misalkan ijab kabulnya saya sirkah dengan Ustadz Umar, modalnya 1 miliar. Ustadz Umar menyerahkan uang juga harus 1 miliar. Jangan bunyinya saya akad sirkah dengan Ustadz Umar, modalnya 1 miliar. Iya, saya menyerahkan duit 500 juta. Ya nggak bisa, tidak berkesesuaian. Terus yang kedua, satu majelis akad. Nah ini juga jadi pertanyaan. Loh kalau sekarang orangnya di luar kota gimana Tat? Bisa lewat Zoom, bisa lewat video call, bisa lewat telepon. Yang penting tidak ada namanya fasil atau pemisah. Jadi kalau begitu kita ngomong saya jual, di sana harus menjawab saya beli. Jadi sehingga itu jadi sah, tidak boleh ada fasil. Kalaupun lewat WA chat boleh. Tapi syaratnya juga sama, tidak boleh ada fasil. Jadi ini saya jual 100.000, dijawab, iya saya beli 100.000. Nah seperti itu. Tidak ada pemisahnya. Tapi kalau ada pemisahnya, nggak sah juga jual belinya. Sama kayak ketika jenengan akad nikah itu loh Pak Ibu sekalian. Jadi begitu akad nikah itu tunai gitu, tidak dijawab, nafas dulu aja, itu pasti saksinya ngomong nggak sah gitu. Nah gitu. Terus yang keempat saling mendengar, sama ini. Terus bagaimana kalau orangnya misalkan tidak bisa mendengar, ngapunten, itu dengan anggukan atau dengan isyarat juga boleh. Itu artinya mengiyakan, sama itu. Lalu bagaimana membedakan akad muamalah yang sah dan tidak sah di marketplace? Wah ini. Yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip dasar muamalah dalam transaksi kekinian? Dan yang ketiga, bagaimana persoalan pembatalan akad muamalah dalam transaksi digital saat ini?
Nah, itu tadi kan kita sudah masuk akad muamalah nggih. Akad muamalah sudah jelas, definisinya jelas. Nah, kita lihat ini 3 hal. Bagaimana membedakan akad muamalah sah dan tidak sah di marketplace? Bagaimana prinsip-prinsip dasar akad muamalah dalam transaksi kekinian? Bagaimana persoalan pembatalan akad muamalah dalam transaksi digital saat ini? Ini jangan kemana-mana. Kita bahas besok di Ngabuburit 9 dengan tema akad muamalah di marketplace. Jadi kita akan bahas besok. Lanjutannya seperti apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi sore hari ini saya kembalikan kepada moderator. Monggo, tak tadi. Siap, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasir. Nampaknya memang pembahasan konsepsi akad dan ijab kabul ini sudah semakin membahas ke langkah teknis ya, rinci, detail, dan memang butuh fokus Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai materi yang tadi disampaikan oleh Sam Yusuf ya itu nggak nyantel sama sekali ya. Memang perlu fokus di sini ya, karena pasti akan ketemu bab ijab dan kabul hampir di semua akad ya. Nah, jadi jangan lewatkan Bapak Ibu ya untuk terus mengikuti ya, kajian di Ngabuburit Ramadan Planner. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, mohon izin kami ada iklan sebentar. Ya, mohon izin Bapak Ibu semua peserta kajian Ngabuburit Ramadan Planner, Bisyaro ID punya program menarik, ya, program pembelajaran khusus selama kurang lebih 6 bulan, 1 semester. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh kuliah lagi. Tapi kalau kuliahnya khusus membahas tentang bab muamalah, insya Allah hanya ada di KBS, Kuliah Bisnis Syariah. Selama 12 kali pertemuan atau 6 bulan. Jadi Bapak Ibu yang pengen mendalami terkait dengan akad-akad, terkait dengan sakofah maklumat tentang fikih muamalah maliyah, Bapak Ibu bisa bergabung. Alhamdulillah sudah 500 orang lebih mengikuti kelas KBS. Nah, termasuk saya itu juga alumni dari kelas KBS. Jadi jangan lewatkan ya Bapak Ibu semua ya. Jika memang ilmu ini sangat penting, ilmu ini adalah yang tidak boleh kita lewatkan. Kenapa? Karena setiap hari kita bakal ketemu dengan yang namanya muamalah. Hampir setiap hari kita tidak lepas dari yang namanya muamalah. Nah, maka dipastikan apakah muamalah yang kita lakukan itu memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, itu semua memahaminya tidak bisa instan. Butuh proses pembelajaran. Monggo silakan Bapak Ibu ya. Kami tawarkan kembali kuliah bisnis syariah di batch ke-7, 12 kali pertemuan selama 6 bulan. Ya, bisa Bapak Ibu ikuti. Caranya bagaimana? Caranya hubungi admin Bisyarah. Ya, insya Allah ilmu ini sangat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Baik, untuk yang kedua, insya Allah kami Bisyarah ID selalu senantiasa mengedukasi ya para pengusaha-pengusaha muslim dalam berbisnis atau bermuamalah, khususnya ketika sudah mengamalkan ilmu syirkah. Nah, jadi ilmu syirkah ini adalah bab yang paling tinggi dalam muamalah, ya, yang tidak bisa sembarangan. Ya. Kenapa? Karena di dalam syirkah itu nanti akan ketemu banyak akad.
Syirkah melakukan jual beli, syirkah melakukan ijarah, syirkah melakukan wakalah, syirkah melakukan hutang piutang, dan sebagainya. Nah, di Bisyaro ID, kalau Bapak Ibu ingin mempelajari syirkah secara komprehensif, secara lengkap dan secara detail, itu kami desainkan khusus dalam satu majelis, namanya Sekolah Pengelola Syirkah. Nah, jadi Sekolah Pengelola Syirkah ini ya punya visi misi yaitu mencetak para pengelola syirkah yang amanah, kompeten, dan profesional. Ya, jadi harapannya sebelum Bapak Ibu melakukan suatu akad kerjasama bisnis, ya, jadi kalau akad kerjasama bisnis itu, nah, kalau di situ ada akad permodalan, pasti menggunakan akad syirkah. Stop, tahan dulu, Bapak Ibu belajar dulu, ya, di Spasi Sekolah Pengelola Syirkah, insya Allah diadakan di LPP Garden Yogyakarta. Kapan waktunya? Tanggal 6 sampai 8 Mei 2025. Ya, insya Allah fasilitasnya yaitu ada meeting room, ya, tempat belajar yang nyaman, cafe break selama 6 kali, lunch 3 kali, dinner 1 kali, merchandise, jaket eksklusif, box note, lanyar, plus ID card, dan goodie bag. Dan juga Bapak Ibu juga mendapatkan buku Udah Sirkahin Aja senilai 100.000 dan mendapatkan sertifikat. Nah, insya Allah 2 program menarik ini, yang pertama kuliah bisnis syariah sebagai Sakofah Ilmu Muamalah Dasar, yang kedua Sekolah Pengelola Syirkah. Ya, ini Bapak Ibu semuanya kalau sudah pernah mengikuti Spasi pasti akan berbeda. Ya, memahami ilmu bisnis dan memahami ilmu syariat itu ternyata penting. Jadi jangan lewatkan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Sami Yusuf tadi memang luar biasa ya, detail, ya, kemudian apa namanya runut pembahasannya ya. Jadi insya Allah tidak ada yang terlewat. Ya, kalau selama ini Bapak Ibu ngomong akad-akad itu apa sih? Nah, insya Allah tadi ketemu di materi tadi. Ya. Nah, baik, untuk efisiensi waktu, ya, kita langsung ke sesi tanya jawab. Nah, ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua. Nah, kami prioritaskan, mohon izin, coba yang sesi tanya jawabnya melalui raise hand dulu, ya, yang open mic. Kalau tidak ada, nanti kita geser ke kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya dan siapkan pertanyaan terbaik, ya, untuk mendapatkan hadiah buku Udah Sirkahin Aja. Baik, kalau tidak ada, Assalamualaikum. oh, baik, dengan siapa ini? Maaf, belum Saya kelihatan. Rosi Bondowoso, Ustaz. Oh, Pak Rosi, baik. Pak Rosi dari Bondowoso, silahkan Pak Rosi. Ustaz mau tanya terkait akad nggih, Ustaz. Kalau akad kan akad jasa dengan akad jual beli barang kan tidak boleh digabung itu kan, Ustaz. Kan tidak boleh digabung gitu, Ustaz. Nah, misalnya Ustaz, umroh itu kan ada akad jasa dengan akad jual beli barang, Ustaz. Itu kan nggak boleh digabung. Apa itu tidak masuk multi akad gitu, Ustaz? Baik, silakan Ustaz Sami Yusuf, bisa langsung dijawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berkaitan dengan umroh itu kan begini, yang tidak boleh digabung itu ketika harga barang dan jasa. Kalau itu digabungkan jadi satu, itu akan menimbulkan goben fahisi. Misalkan gini, kalau umroh itu dominannya apa sih? Umroh itu kan dominannya jasa sebenarnya. Jasa tiketnya, jasa pengurusan hotel. Jadi kalau misalkan bajunya di situ diinkludkan sebagai bagian daripada akad dan itu diberikan sebagai hadiah, itu juga boleh. Bukan kok akadnya terus jual beli. Kayak misalkan gini, baju itu berapa sih harganya?
paling harganya satu pasang tuh baju 100.000 sampai 200.000 lah. Kalau dibandingkan dengan harga tiketnya, dibandingkan harga hotelnya, itu kan selisihnya jauh banget itu. Jadi sehingga kalaupun mau diinkludkan ke dalam akad ijarohnya, itu masih masuk akal. Nah yang jadi nggak masuk akal adalah misalkan begini, kita ngomongin akad barang dan jasa untuk pembangunan rumah. Misalkan jasa sudah secara jasa tukang di bangunan itu secara umumnya itu biayanya itu 1 juta per meter. Tapi karena ada jasanya ngomongnya gini, ada barangnya ngomongnya gini, wes jasa saya bangun itu 3 juta per meter. Nah itu Goben Faiz. Sehingga nggak mungkin kalau akadnya tidak dipisah. Kalau di dalam kasusnya umroh, travel umroh itu, koper tuh paling berapa sih harganya? Kalau jenengan pesen sendiri paling nilainya juga 1 juta misalkan. Bajunya nilainya paling berapa sepasang? 100.000 sampai 150. Kalaupun ngasih ikhram berapa sih nilainya? Jadi kalau diperbandingkan dengan harga jasanya itu masih masuk akal kalau diinkludkan dalam satu nilai di dalam nilai jasanya atas jasa tadi menyelenggarakan memberangkatkan umroh tadi. Begitu guys kira-kira jawabannya. Untuk makan itu Ustaz, itu kan komponennya besar juga kan Ustaz. Iya kan kalau dinilai makan itu kan sebenarnya sudah diinkludkan di dalam kadang-kadang bisa diinkludkan dalam nilai hotel. Kalau dibilang makannya besar juga, sebenarnya kalau diperbandingkan itu misalnya gini, umroh tuh berapa sih nilainya sekarang? Nilainya kan paling 3 juta, 25 sampai 30 jutaan. Kalau makan berapa nilainya? Sampai 3 juta? Kalau nggih Ustaz, Sampai 3 juta nilai makannya? Sekali makan paling enggak kan 50.000 Ustaz. Kalau Ya, 3 kali kan anggaplah 150 kali berapa hari? kali misalnya 10 hari berarti kan 10 hari, 1,5 juta. Enggak nyampe 10%. Ustaz. Berarti Jadi tetap kalau biayanya diinkludkan itu masih secara biaya keumumannya itu masih masuk akal gitu loh. Nah itu yang kalau berkaitan dengan jasa itu kalau yang masih masuk akal, misalkan kayak gini dipertanyakan, Tat fotokopi itu kan ada jual beli kertasnya. Loh kalau fotokopi itu jasa memfotokopinya, terus diberikan hadiah kertasnya masih masuk akal karena nilai 1 lembar kertasnya berapa? Kan banyakan di situ kan banyakan jasanya gitu. Nah itu masih masuk akal kalau menggunakan akadnya itu. Gitu nggih? nggih Ustaz. Nggih, Ustaz. Siap. Mudah-mudahan berkenan. Mau alam bisawab. Monggo Ustaz. Oke, siap. Terima kasih, Pak Rosi. Karena di kolom chat juga lumayan banyak, Ustaz, khawatir nggak tertampung. Kita Nggih. langsung beralih ke kolom chat saja, nggih. Oke. Dari Bapak Sarif, izin Ustaz, kalau kotoran binatang yang dijadikan buat kompos, nggak boleh juga ya? Nah, sederhana. Begini Pak, kalau berkaitan dengan kotoran hewan itu kan kemarin kita sudah belajar mengenai harta haram tipe 1 mengenai zatnya. Nah itu termasuk di dalamnya adalah yang najis atau kotoran. Jadi hukumnya adalah kalau misalkan kotoran itu disengajakan untuk dijadikan kompos, hukumnya haram. Kenapa? Kaidah fikihnya itu adalah kullu ma hurima alal ibad fabaiuhu haramun. Jadi apa-apa barang yang diharamkan atas hamba, maka menjual belikannya juga haram. Jadi kalau kompos, misalkan jenengan niatkan untuk dijadikan kompos, oke kotorannya saya tumpuk di sini, saya tambahin daun, saya tambahin ini supaya nanti kalau ini jadi kompos. Nah itu kalau secara diniatkan seperti itu hukumnya haram untuk dimanfaatkan. Berbeda kisah gini, misalkan kita buang ke dalam satu lubang, di mana di lubang itu kita juga buang daun-daunan. Terus kita buang juga misalkan sisa makanan, kita buang ke situ, terus karena proses alami di dalam sana dia berubah. Nah setelah berubah itu terus kita ambil karena dari awal tidak diniatkan itu kita ambil kita taburkan karena mau penuh misalkan karena apa tempatnya kita ngumpulin sampah itu penuh karena mau penuh kita ambil kita tabur. Nah itu kalau kita tabur itu hukumnya boleh karena tidak mensengajakan. Tapi kalau disengajakan kena hukumnya tadi memanfaatkan barang haram. Gitu nggih Pak? Ya, siap. Alam bisawab. Mudah-mudahan berkenan. Ya, sekarang saat. Begitu Pak Sarif. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Pak Sabri. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya,
apakah ada perbedaan makna ijab dan kabul dalam pernikahan dan dalam jual beli? Silakan, Ustaz. D. Sesuai tadi yang saya sampaikan, Pak Sobri. Jadi tidak ada perbedaan nggih, antara akad ijab kabul pernikahan maupun akad jual beli. Sama itu konteksnya. Perbedaannya cuma apa? Perbedaannya kalau di dalam akad nikah itu rukunnya 5. Ayo, kalau saya tanya, masih ingat semua nggak rukunnya nikah? Rukunnya 5 apa saja? Ayo, yang bisa menjawab, ini dapat hadiah nih. Di kolom chat, rukunnya nikah apa? Tapi jangan nanya chat GPT ya. Jadi kalau sebenarnya kalau secara secara ijab dan kabul itu sama, Pak, memindahkan objek akadnya. Jadi kalau ijab itu, jadi walinya mengatakan saya nikahkan engkau dengan anakku. Nah, itu memindahkan namanya hak perwalian, dipindahkan. Lalu kita mengkabul, saya terima nikahnya. Nah, itu sudah terjadi ijab kabul. Sama juga dengan jual beli. Saya jual barang ini, oke saya beli. Nah, sama, tidak ada perbedaan. Cuman hanya saat ini umat Islam yang menganggap sakral hanya di dalam akad nikah. Padahal prinsipnya sama, Pak. Gitu nggih? Awalam bisawab. Mudah-mudahan berkenan. Oke, sekarang Ustaz. Selanjutnya dari Ibu Zeni dari Kediri. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa jika pernah ada akad yang dimisalkan HP tadi, nah, jika akadnya pernah terjadi perjanjian, perjanjiannya adalah jika sudah mampu, maka jenengan harus beli. Itu hukumnya bagaimana? Bisa Baik. kita. Jadi begini, kalau dalam kaidah jual beli berkaitan dengan akad jual beli yang harus disepakati pertama objek akadnya harus jelas. Kalau tadi ada akadnya adalah HP misalkan diperjualbelikan, berarti yang kedua nilainya harus jelas. Berapa nilainya yang disepakati? Misalkan HP-nya dinilai 2 juta. Kalau masalah termin pembayarannya itu boleh disepakati kapanpun. Itu masuk ke dalam syarat, bukan ke dalam rukunnya. Tapi nilainya harus ada dulu. Kalau misalkan nilainya nggak ada, berarti sebenarnya dari dulu itu handphone itu belum berakad. Nah, sejatinya handphone itu dari awal itu akadnya apa? Apakah akadnya cuman hibah? Apakah akadnya jual beli atau ariyah, peminjaman atau apa? Itu belum jelas. Tapi kalau sudah disepakatin, oke, HP ini harganya 2 juta, nanti dibayar kalau jenengan sudah mampu. Kapan? Misalkan dibayarnya setahun lagi atau 2 tahun lagi. Nggak apa-apa kalau sudah ada akad seperti itu. Secara syariat boleh. Tapi kalau ngomongnya jika sudah mampu maka jenengan harus beli. Nah ini termasuk kalau dimasukkan ke dalam harganya dan ada syaratnya. Ini adalah syarat yang fasad. Karena kenapa? Tidak jelas kapan. Nah ini masuk ke dalam syarat yang fasad. Idealnya tinggal disepakati aja kapan bayarnya. Seperti itu, nggih. Wallahualam bishawab. Siap. Begitu Bu Zeni dari Kediri. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Edi Haryawan Sumedang. Masya Allah. Ini Pak Edi termasuk yang interaktif ini. Assalamualaikum Ustadz. Dalam buka warung terjadi pilihan untuk yang suplai barang untuk dijual dengan sistem diantaranya. 1. Beli barang tunai, jual harga bebas. 2. Beli barang hutang, jual harga bebas. Dibayar total semua barang dalam tempo yang disepakati. 3. Beli barang hutang, jual harga bebas. Hanya dibayar barang yang laku saja. 4. Sewakan saja rak, supplier taruh barang, harga jual oleh supplier. Begitu, Ustaz Yusuf. Monggo. Oke. Jadi eh, berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Edi Haryawan Sumedang, nggih. Yang pertama itu jual beli yang sah, itu jual beli tunai. Itu boleh secara syariat. Terus yang kedua, itu jual beli dengan bayar tunda. Itu juga boleh secara syariat. Terus yang ketiga, itu akadnya yang bisa dipakai adalah akad konsinyasi. Akad konsinyasi itu secara syariat boleh. Jadi artinya kita nitip barang, dan nanti dibayar yang laku saja. Itu akadnya konsinyasi, titipan barang. Nah, titipan barang secara syariat boleh menggunakan akad konsinyasi.
Terus yang keempat, sewakan saja rak. Ini boleh, akadnya akad ijaroh benda, sewa menyewa. Jadi jenengan menyediakan tempat disewa oleh supplier, naruh barang, tapi jenengan nggak boleh ngambil atas keuntungan dari jual belinya. Tapi kalau misalkan dia nyewa tempatnya, terus yang jual dia sendiri, nah itu boleh. Tapi kalau yang jualkan jenengan, jenengan sebenarnya boleh meminta akad ijaroh menjualkan. Tapi kalau yang ini kalau sewa rak saja, ini yang menyewakan kita atau supplier. Kalau yang menyewakan supplier berbeda lagi nanti akadnya. Terus kalau yang kelima, toko dapat fee dari total penjualan barang laku dalam waktu tertentu harga jual oleh supplier. Nah ini bentuk konsinyasi juga. Ini bisa masuk ke dalam akad samsaro sebenarnya. Samsaro sehingga dia nitip, kita jualkan, terus kita dapat komisinya atas penjualan itu bagian daripada samsaro. Jadi sebenarnya kalau akad konsinyasi itu akad samsaro, nggih. Kita nitipkan barang itu samsaro, karena kenapa? Barangnya terikat dan itu harus ada akadnya. Oke, saya titip barangnya 10, tolong dijualkan. Nanti dari 10 yang laku, misalkan jenengan dapat persentase 10%. Nah itu boleh. Nah itu begitu nggih Pak. Kalau yang satu tadi jual beli tunai, yang kedua ini jual beli dengan bayar tunda ini sah saja karena sudah disepakati kapan bayarnya. Yang ketiga ini jual belinya beli barang hutang jual harga bebas hanya dibayar barang yang laku saja. Ini akad jual belinya yang nggak pas nanti kalau ini sebaiknya konsinyasi saja. Yang ketiga. Karena kenapa? Karena terjadi ketidakjelasan kapan bayar. Jadi kalau bayar barangnya 10, diakatkan 10, bayarnya juga harus 10, kapan bayarnya. Nah kalau terkait bayarnya mau dibagi misalkan setiap bulan bayar satu, itu boleh. Walaupun yang laku dua, tapi akadnya misalkan per bulan diangsur satu boleh. Tapi kalau bayar yang laku itu nggak boleh. Akadnya nggak jelas terhadap pembayarannya. Terus yang keempat ini nyewakan rak ini boleh akadnya sewa, tapi kalau terkait penjualannya jenengan mau minta ijarah itu boleh. Terus yang kelima ini pakai akad sama bisa pakai menggunakan akad konsinyasi. Gitu nggih? Ada 5 pilihan akad, boleh. Masya Allah. Begitu Pak Edi Haryawan dari Sumedang. 5 pertanyaan Bapak sudah terjawab semua. Alhamdulillah. Nanti kalau jawaban Ustadz Sami Yusuf terlalu cepat, nanti Bapak bisa cek lagi di rekamannya. Oke. Mohon maaf agak cepat ini sudah 17.06 soal. Oke. Baik, Oke. kita buka 2 pertanyaan lagi. Mau dari raise hand boleh atau dari kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ngomong masih ada waktu. Oke, silakan ya. Bisa dari raise hand ataupun dari kolom chat. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ditunggu, silakan. Sepertinya sudah jelas semua Mas Adi. Atau jelas atau bingung gitu ya dengan penjelasannya. Tapi nggak apa-apa nanti mohon maaf kalau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya cepat karena memang sudah 17.07 nanti bisa diulang ya. Nanti kalau nggak bisa ditanyakan lagi di grup chatting Ngabuburit Ramadan Planner nanti kita bahas bersama. Tapi insya Allah besok ini materi mengenai konsepsi ijab dan qabul ini besok masih akan ada lanjutannya dari materi berikutnya yang kedua. Gitu nggih. Silakan Bapak Ibu, jika memang masih punya pertanyaan atau dari penyampaian materi tadi ada bab yang memang Bapak Ibu belum bisa pahami, silakan bisa diajukan di pertanyaan. Oh, baik. Ini nampaknya sudah, alhamdulillah sudah pinter-pinter semua ini. Baik, karena waktu juga sudah hampir habis, silakan kepada Ustadz Sami Yusuf untuk memberikan closing statement terkait materi yang disampaikan sore hari ini. Oke, Tafadhol. baik. Bapak Ibu sekalian, peserta Ngabuburit Ramadan Planner ke-8, jazakallahu khairan atas kehadirannya di majelis Zoom dan jazakallahu khairan atas keistimewaan panjenengan. Hari ini kita bahas mengenai konsepsi ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini adalah dasar panjenengan untuk memulai sebuah akad. Di mana saat ini umat Islam itu fokusnya ijab dan qabul itu dianggap sakral hanya untuk akad nikah. Padahal semua akad ijab qabul itu sama kedudukannya.
seperti tadi bahwa rukun dalam akad muamalah itu pasti akan ada 3. Ada al-aqidani, ada objek akadnya, dan harus ada ijab dan qabul. Sehingga kalau ijab qabulnya tidak sesuai syariat, maka rukunnya juga terganggu yang mengakibatkan akad muamalah panjenengan menjadi tidak sah. Dan tentunya jenengan juga pastinya besok jangan melewatkan pembahasan yang kedua berkaitan dengan konsepsi ijab dan qabul ini berkaitan dengan akad-akad yang ada di marketplace. Jadi sayang sekali kalau dilewatkan. Jadi untuk besok hari jangan lupa hadir kembali di Ngabuburit Ramadan Planner yang ke-9. Insya Allah materinya besok berkaitan dengan lanjutan materi hari ini, yaitu berkaitan dengan akad muamalah dalam marketplace. Begitu, Ge? Jazakallahu khair atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala salahnya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasir. Rangkaian acara kajian sore hari ini sudah selesai. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kajian Ngabuburit Ramadan Planner di pertemuan ke-8. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas ilmu yang disampaikan. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk senantiasa mensiarkan, mengamalkan ilmu tadi. Ya. Baik, karena waktunya sudah habis, mari sama-sama kita tutup majelis kita pada sore hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kasir. Afa minkum, sa'akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak Ibu semuanya.